selagi COVID-19 ini masih ada dan kita akan mengeliminir penularan daripada COVID-19 ini. Bang CBC, hari ini Sersan Daeng, Sersan bersama Daeng langsung berjumpa dengan Kasatpol PP Kota Palembang, Pak Agung ya. Pada hari ini hari yang ke-13 untuk pelaksanaan penegakan perda ya. Ya. Pelaksanaan penegakan peraturan Wali Kota Palembang terkait dengan COVID-19 karena akan mengarah kepada era new normal. Kali itu kita sapa saja ke Kasatpol PP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, ini ada bapak-bapak yang dari kepolisian dan didampingi juga oleh anggota TNI dari Kodim 04 ya. 04 Palembang. Kita langsung saja bertanya kepada Kasatpol PP. Pak Kasat, hari ini katanya penegakan perda itu sudah berjalan 13 hari ya? Ya. Mungkin bisa diceritakan Pak, Ya. Bagaimana perjalanan selama melaksanakan penegakan perda ini? Ya, terkait dengan protokol kesehatan termasuk juga Perwali 27 2020. Jadi kita pada hari ini sudah hari ke-13. Hari ke-13. Nah, syukur alhamdulillah di dalam pelaksanaannya kita dari gugus tugas termasuk juga Satgas dari Kapolres Tabes, dari Kodim dan OPD termasuk juga OPD-OPD yang lain yang turut membantu penegakan Perwali 27 2020 ini. Perwali 27 2020. Syukur alhamdulillah di dalam pelaksanaan tidak ada kendala dan masyarakat sudah tahu akan penggunaan protokol kesehatan termasuk juga penggunaan masker. Oke, kita dengar juga mendapatkan informasi bahwasanya pemerintah Kota Palembang melalui Satpol PP itu menjadi pilot project atau menjadi percontohan bagi kepala-kepala daerah yang lain, kabupaten kota yang pada saat penegakan perda di era new normal ini bisa melaksanakan dengan baik. Kira-kira bisa dijelaskan Pak? Ya, terima kasih Pak Daeng, TV Sumsel, bahwa kita salah satu di seluruh Indonesia sudah melakukan penegakan perwali termasuk juga perwali sebelumnya. Karena kita tahu ini berdasarkan instruksi Presiden termasuk juga Pergub itu kita adopsi lagi ke Perwali 27 2020 ini. Oke, Pak Kasat, selama kurun waktu 13 hari, sudah berapa banyak pelanggar-pelanggar warga kita, Kota Palembang, yang terjaring dalam operasi yang sedang Bapak lakukan sekarang ini? Ya, jadi hari ke-13 ini pelanggar itu sudah mencapai 202 orang. 200 orang. Termasuk yang disidang karena kita sekarang ini justisi, karena di sini diintegrasikan. Di Kota Palembang ini kita tidak bekerja sendiri-sendiri, namun dari tingkat RT, kelurahan, kecamatan melaksanakan Perwali 27 2020 ini. Termasuk juga pelanggar yang sudah kita sidangkan yaitu 82 orang dan sanksi sosial 120 orang. Termasuk denda keseluruhan yaitu nilai 2.700.000 dan ini masuk ke kas daerah. Oke, Mang Cibice, jadi hati-hati ya. Besok hari terakhir penegakan peraturan Wali Kota Palembang itu tetap dilaksanakan. Kita bari dulu ke sebelah, ada Pela Buniawan. Jadi kita kepengen ada nggak di dalam pada saat melaksanakan operasional ini ada anggota yang melanggar protokol kesehatan? Ya, harapan kami jangan sampai terjadi. Artinya kami setiap kegiatan apel kami selalu sampaikan kepada anggota. Jadi sampai sejauh ini belum ada anggota TNI yang terjaring dari operasi ini ya? Belum ada Ya. Oke, kita di sebelah itu ada Ibtu ya, Iya. Ibtu Ayani. Selama pelaksanaan proses operasi ini, Pak, ada anggota polisi yang terlibat atau terjaring operasi ini, Pak? Tidak ada sampai sekarang. Tidak ada sampai sekarang ya. Tetap kita himbau kepada anggota kita, terutama kita sebagai contoh penegak ya protokol kesehatan ini. Jadi tetap kita dulu yang memberi contoh kepada masyarakat, para masyarakat yang kita tertibkan. Nah, Mang Cik Bice jangan pulau tekak bantah kamu Mang Cik Bice sana dulu
Anggota TNI lagi dia pakai protokol kesehatan, pakai masker. Anggota TNI, apalagi anggota polisi ya. Jadi jangan nian kamu nak keluar rumah itu tidak pakai protokol kesehatan, pakailah masker ya. Daripada kayak kena sanksi sosial ya dah. Ya. Kalau bila perlu ngulang-ngulang lagi kayak kena denda. Nah, denda itu berbahaya. Kalau tidak lagi tambah lagi masuk penjara kayak tidak 3 bulan ya. Nah, balik lagi ke Pak Kasat Pol PP. Kira-kira selama ini Pak untuk 14 hari ke depan apa yang akan dievaluasi ketika ini sudah berjalan? Ya, kita terus akan evaluasi karena Perwali 27 2020 ini tidak ada batasan. Tidak ada batasan ya? Ya, termasuk selagi COVID-19 ini masih ada dan tetap kita akan mengedukasi terutama warga masyarakat di Kota Palembang ini. Nah, ini ada Ibu Gori Pak, salah satu perwakilan masyarakat yang mungkin anaknya juga sekolah ya kan. Nah, kira-kira apa yang disampaikan Pak Kasat? Mumpung Pak Kasat ada di sini, mumpung satuan tugas gugus kendali ini ada di sini. Ada nggak bantuan untuk anak-anak yang sekolah? Ketika dia tidak masker ya gitu iya, ya? Kalau ketika dia tidak memakai masker, apa ada sanksi atau ada apa ya? Ya, terima kasih. Jadi kalau di sekolah-sekolahan, terutama di SD, SMP, dari Diknas itu salah satu gugus tugas, Satgas. Jadi yang jelas persiapan dari Diknas itu sudah siap, termasuk juga internet diberikan bantuan dari Bapak Wali Kota free ataupun internet gratis, termasuk juga masker. Kami rasa itu sudah dijalankan sebagaimana mestinya, sudah jelas, apalagi sekarang ini SD, SMP masih daring. Masih daring. Iya, Bapak, kalau di Kabit. Oh, sebagai kabit penindakan. Kabit Linmas. Oh, kabit pelindungan masyarakat. Mungkin Pak Kabit pelindungan masyarakat yang mau disampaikan ke mancik-mancik kita ini menambahi daripada kepala satu di Kota Palembang. Baik, terima kasih Pak Daeng. Terutama kami himbau kepada masyarakat Palembang yang kami cintai dan kami banggakan, kami dari gugus tugas pemerintah Kota Palembang agar tetap menjaga protokol kesehatan, terutama di tempat-tempat keramaian, agar tetap mengedepankan protokol kesehatan, terutama jaga jaraknya, cuci tangan, dan wajib untuk menggunakan masker. Dengan adanya operasi kita kali ini, apa yang paling pokok dimaksud oleh pemerintah Kota Palembang? Ya, jadi harapan kami terutama kepada warga masyarakat agar kiranya mematuhi daripada protokol kesehatan termasuk juga penggunaan masker. Dan ini tentu terkait dengan Perwali ini kami tidak akan terputus-putus terutama untuk mengedukasi masyarakat selagi COVID-19 ini masih ada dan kita akan mengeliminir penularan daripada COVID-19 ini. Oke, Pak Kasat, mungkin katanya ke depan akan terjadi sidang di tempat. Kalau memang ini masih tetap berlanjut, beroperasional, ketika ini sudah 14 hari, dievaluasi, ternyata meningkat lagi, apakah benar akan dilakukan sidang di tempat? Ya, sudah kami sampaikan tadi bahwa Perwali 27 2020 ini mungkin akan kita tingkatkan lagi menjadi perda. Nah, harapan kita dengan adanya perda, sanksinya lebih denda lebih ini lagi kan nih. Termasuk juga kita sudah melakukan sidang justisi ini. Karena ini pada waktu PSBB kita sudah lakukan dan kita gugus tugas ini termasuk dari Kejaksaan Negeri. Termasuk dari Pengadilan Negeri. Karena kita sudah MOU dengan Pengadilan Negeri. Kita akan tetap lakukan sidang justisi di sini. Sidang justisi ya. Nah, Mang Cek Bicek ya. Pokoknya kita saling menjaga ya Pak ya. Saling menjaga, tetap protokol kesehatan, pakai masker, jangan kumpul-kumpul kalau tidak penting, ya kan? Jaga jarak, ya. Dan jangan lupa cuci tangan. Cuci tangan. Nah, ada cuci tangan kita di sini, Pak. Ada Ya, ada di situ ya. Nah, mungkin ini terakhir Pak Kasat himbaulah kepada Mang Cek Bicek kita, sanak dulur kita yang ada di rumah yang mungkin bisa menyaksikan acara kita ini. Apa kira-kira yang paling pokok ketika protokol kesehatan tidak dilakukan, apa dampak dan akibat yang akan ditimbulkan oleh masyarakat sendiri? Ya, kita mengharapkan khususnya kepada Mang Cek Bicek, dulur-dulur agar kiranya mematuhi dari protokol kesehatan ini. Termasuk juga kami harapkan baik itu di pelaku-pelaku usaha, termasuk juga
warga masyarakat agar kiranya mematuhi protokol kesehatan termasuk juga penggunaan masker. Kita akan menghindari daripada COVID-19 ini. Oke, terima kasih banyak Pak Kasat atas waktunya dalam kesempatan hari ini, Pak Kurniawan juga, Pak Yani, Pak Harrison. Mudah-mudahan apa yang dilakukan pemerintah Kota Palembang dalam penegakan penegakan peraturan perwali tadi bisa mengurangi daripada penyebaran COVID-19. Bang Jabeca, itulah tadi bincang-bincang kami serta bersama Daeng dengan Kasat Pol PP Kota Palembang. Kita ikuti terus apa yang dilakukan Kasat Pol PP Kota Palembang.